Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramadi. Di sini saya akan mempresentasikan modul 9, yaitu modeling objek statement menggunakan diagram mesin. Tujuan dari modul ini, setelah menyelesaikan modul ini, yang harus didapat yaitu model objek state dan menjelaskan elemen-elemen penting dari status UML diagram mesin. Selanjutnya di sini ada proses map, yaitu stakeholder menuju ke model persyaratan NVRS, dan NVRS-nya itu model desain atau model arsitektur, kemudian model solusi, setelah itu kode. Selanjutnya memperkenalkan statement objek. Statement adalah mode atau kondisi atau keberadaan. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek, yaitu keadaan objek adalah kumpulan atribut tertentu, nilai untuk objek. Keadaan objek menggunakan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Mendefinisikan elemen-elemen statement mesin diagram. Ini dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya struktur internal dari statement node. Statement node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Masuk setelah sebuah kejadian menentukan tindakan saat masuk ke dalam statement atau kondisi. Keluar adalah sebuah kejadian menentukan tindakan saat keluar dari sebuah statement kondisi. Kemudian ada melakukan sebuah kejadian menentukan tindakan yang sedang berlangsung, dan juga dapat menentukan kejadian tertentu dengan tindakan yang sesuai. Selanjutnya ada statement lengkap HVAC diagram mesin, yaitu pendingin masuk itu hidupkan AC, keluarnya itu matikan AC. Terus ada mode idle, terus pemanas. Selanjutnya cara membuat statement diagram mesin untuk objek kompleks. 1. Gambarkan objek awal dan objek akhir untuk tujuan. Gambarlah objek proyek, menentukan urutan parsial dengan keadaan stabil pada suatu objek. Kemudian menentukan kejadian yang memicu transisi antara keadaan objek dan tentukan tindakan transisi jika ada, artinya opsional. Kemudian menentukan tindakan dalam suatu statement. Step 1. Mulailah dengan initial dan final statement. Selanjutnya menentukan statement objek yang stabil. Kemudian menentukan bagian pemesanan dari sebuah statement. Kemudian menentukan kejadian transisi dan tindakan. Ini dapat dilihat pada gambar apa aja yang bakal ditambahin. Selanjutnya menentukan tindakan dalam statement. Terus selanjutnya setelah aktivitas memicu, peristiwa yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memperbaiki transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa transisi setelah 10 menit. Peristiwa ini sering digunakan untuk waktu habis. Transisi secara mandiri. Transisi secara mandiri adalah transisi keadaan dan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya junction. Di UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, dengan demikian mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian contoh junction. Contoh stuck tanpa menggunakan junction. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian contoh tumpukan ekuivalen menggunakan junction. Kemudian ada choice. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Selanjutnya, contoh berikut ini menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Kemudian ada choice example, contoh stack yang menggunakan junction. Nah, ini ada contohnya nih di gambar. Kemudian contoh stack menggunakan choice, ini juga hanya sebagai gambaran. Selanjutnya ada ringkasan, yaitu suatu objek mungkin memiliki statementnya yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Yang kedua, diagram mesin statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari suatu objek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.